Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Presiden Prabowo Subianto melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah di sela-sela kunjungan kenegaraannya ke Arab Saudi. Di sela rangkaian kunjungan kenegaraan ke Kerajaan Arab Saudi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri menjalani ibadah umroh. Prabowo tiba di pelataran Masjidil Haram, dikawal ketat oleh petugas-petugas keamanan Arab Saudi dengan didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setelah keluar dari Ka'bah, Presiden Prabowo juga berkesempatan mencium Hajar Aswad. Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan hasil pertemuannya dengan Pangeran MBS sangat produktif, pemirsa. Bahkan dari pertemuan tersebut, Indonesia dan Arab Saudi bersepakat meningkatkan kerjasama dalam sejumlah bidang. Saya kira sangat produktif ya. Kita sepakat untuk tingkatkan kerjasama. Kita baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi ya, Supreme Coordination Council antara pihak Saudi dan Indonesia. Kita sepakat tingkatkan semua kerjasama di semua bidang. Jadi saya sangat puas, alhamdulillah produktif. Insya Allah kita akan melihat suatu peningkatan kerjasama antara kita dan Saudi Arabia, dan banyak masalah-masalah geopolitik. Presiden Prabowo bertemu dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan keduanya menghasilkan sejumlah peningkatan kerjasama di berbagai bidang. Pasukan berkuda kawal kedatangan Presiden Prabowo di Istana Al Salam, Jeddah, Arab Saudi. Kedatangan Presiden Prabowo di Istana Al Salam disambut langsung oleh putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Lagu kebangsaan kedua negara berkumandang menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Istana Al Salam. Keduanya memperkenalkan jajaran menterinya masing-masing. Kabinet Merah Putih yang ikut ke Arab Saudi diantaranya ada Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rohsan Ruslani. Keduanya pun berdiskusi dan sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto mengaku sudah memperkirakan sejak awal soal tuntutan tersebut. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Hasto dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 600 juta rupiah, subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Menanggapi tuntutan jaksa KPK, Hasto mengaku sudah memprediksi sejak awal soal hasil tuntutan tersebut. Hasto telah menyiapkan nota pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan pada pekan depan. Kami juga memahami tugas dari penuntut umum, bahwa penuntut umum harus punya kewajiban membuktikan, tetapi ya tugasnya menuntut. Nah, sehingga kami pahami tugas-tugasnya itu. Yang penting good news-nya, pledoi sudah saya selesaikan, tinggal nanti menyesuaikan dengan tuntutan dari JPU, dan minggu depan saya siap bacakan dengan berbagai referensi-referensi yang menunjukkan pentingnya the morality of law, pentingnya due process of law. Jaksa KPK Wawan Yunawarto menyebut ada 3 pertimbangan yang meringankan Hasto. Salah satunya adalah bersikap sopan, kendati Hasto tidak mengakui perbuatannya.
Sementara hal yang memberatkan Hasto adalah tidak mengakui perbuatannya dalam dakwaan atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah terkait kasus suap PAW Harun Masiku. Sejumlah kader PDIP menilai kasus ini bermuatan politis dan berharap majelis hakim memberikan putusan yang adil. Hasto membantah terlibat dan menyebut fakta persidangan tidak membuktikan dugaan perintangan penyidikan. Hasto mengajak kader PDIP tetap tenang dan yakin kebenaran akan menang, meski mengaku hukum kerap diintervensi kekuasaan. Kader PDIP Hardianto Kenneth menilai penetapan Hasto sebagai terdakwa memiliki unsur politis. Mungkin setelah itu dari majelis hakim bisa mempertimbangkan apa yang menjadi fakta-fakta persidangan. Ya, kita berharap dari kebijaksanaan majelis hakim supaya majelis hakim bisa memvonis mungkin tidak akan menuntut Pak Hasto dan hakim harus bebaskan Hasto. Sementara di luar sidang, masa kawal sidang Hasto mengepung Pengadilan Tipikor untuk mengawal proses hukum Hasto. Aksi disebut akan berlanjut hingga putusan dibacakan. Koordinator aksi mengancam akan datangkan massa lebih banyak jika ada intervensi. Kalian menggunakan elemen negara. Hari ini kita baru hadir sekitar 607 orang dan sampai menjelang keputusan pengadilan itu teman-teman dari daerah akan masuk ke dalam Jakarta dan akan mengawal jalannya persidangan di pengadilan negeri ini. Aksi ini akan sampai kapan? Sampai hakim memutuskan sesuai dengan fakta persidangan. Jika hakim memutuskan berdasarkan titipan atau intimidasi, itu akan... Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali mengejar sidang judi online yang melibatkan mantan pegawai Kementerian Komdiji. Dalam persidangan, nama mantan Menteri Komdiji, Budi Ari, kembali disebut-sebut untuk mengamankan situs judi online. Sidang lanjutan pemeriksaan para terdakwa penggabungan situs judi online di area Kementerian Komdiji digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang, para terdakwa yang merupakan mantan pegawai Komdiji menjelaskan kronologi pengamanan situs judi online di Indonesia. Salah satu terdakwa, Riko Rasota Ramadan, mengaku ditawarkan oleh terdakwa Adi Kismanto untuk mengamankan situs judi online dengan sepengetahuan mantan Menteri Komdiji, Budi Ari Setiadi. Selain itu, terdakwa lainnya Syamsul Arifin juga menyebut adanya perintah langsung dari Budi Ari terkait situs-situs judi online yang akan diamankan. Dia mengajak saya, dia berkata kami sedang melakukan pendagaan, kami mau ngajak Pak Riko, bahasanya seperti itu. Bapak mau ikut atau tidak? Oke. Enggak, maksudnya apa, karena ada restu dari pimpinan atau gimana enggak? Saya semacam itu karena saya diyakinkan bahwa pimpinan tahu. Nah itu apa Pak? Dijelasin nggak Pak sama si Adi? Dijelaskan. Gimana? Ya, tenang aja Pak, pimpinan udah tahu, yang paling atas tahu. Oke. Pak Menteri Pak. Oke, itu Adi yang jelasin? Ya, Adi yang mengatakan begitu kepada saya. Kami juga punya grup dengan Pak Dirjen. Dengan Pak Dirjen grup apa itu? Ada grup WhatsApp juga. Nah, kemudian ada arahan khusus juga dari Pak Menteri. Arahan khusus di mana atensi-atensi website judi online yang masuk langsung ke beliau itu bisa langsung bypass ke ketua tim tanpa melalui Dirjen dan juga direktur. Jadi Menteri bisa perintahkan kamu langsung? Bisa langsung, Yang Mulia. Tanpa melalui direktur?